Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Setiawan. Di kali ini saya mau buat reaction di part kedua ya. Part kedua yang mana ini tentang si Mbak Rara ini ya. Dia katanya bisa berkomunikasi dengan arwah yang sudah meninggal gitu ya. Ya, coba langsung aja, nggak usah lama-lama, kita langsung kita saksikan aja ya videonya ya. Saya sempat ngeramal tentang Mas Emeril Khan. Ya, Meramal ini meramal ya. vision atau meramal tarot ya? Jadi waktu saya meditasi itu saya sambil main singing bowl, namanya itu saya tulis. Karena waktu itu kan tanggal 26, kejadiannya kan tanggal 26 Mei ya kalau nggak salah. Nah itu udah heboh banget, anaknya Pak Ridwan Kamil hilang kayak gitu kan. Terus ada review dari Google review di Sungai Aar itu negatif semua. Ya, saya sudah baca. Nah, jadi Rara juga bisa meramal ya? Ya, jadi gini. With tarot? Ya, jadi ini tentang part yang kedua ya, Rara ini. Katanya dia bisa meramal ya. Samping meramal dia juga bisa berkomunikasi dengan arwah yang sudah mati itu kan. Aduh. Oke, kita lanjut lagi videonya. Kita simak dulu. Atau dengan pikiran? Jadi saya tuh kayak khawatir kalau terus terjadi negatif itu, nanti hubungan bilateral Indonesia dan Swiss akan bermasalah. Jadi saya panggil sambil meditasi, saya panggil namanya itu. Oke. Nah itu ya boleh percaya atau tidak, rohnya itu muncul dan saya langsung ngobrol. Jadi dia rohnya ya kan, rohnya muncul dan dia ngobrol gitu ya, ngobrol dengan arwah yang sudah mati, sudah meninggal gitu kan. Aduh, oke, lanjut lagi. Rohnya muncul. Ya, saya melihat waktu itu pakai celananya Mas itu. Emeril. Celananya gelap atau celananya tuh hitam dan bajunya itu semacam biru lah kayak gitu. Oke. Dan waktu itu ya dia cerita, maksudnya kamu sambil meditasi, main singing bowl, habis itu terus simbolnya saya taruh, ambil beberapa kartu tarot. Nah simbolnya adalah ya seseorang yang di Sungai Aar itu lagi di dekat jembatan. Oke. Dan dia ngomong dengan Mbak Pawang? Iya, dia ngomong satu, dia berterima kasih sama ya saya kayak gitu. Terus dia sampaikan bahwa ya dia sayang sama papa sama mama. Terus dia menyesal karena sebenarnya bahasanya saya itu jumawa. Dia tuh menyesal, sampaikan ke orang-orang jangan seperti saya menyelam di posisi cuaca dingin yang memang tidak dianjurkan oleh pemerintah dan tidak pakai pelampung. Jadi kayak Mas Emeril itu cerita jangan tiru saya, karena kalau pemerintah sudah anjurkan jangan. Gimana ceritanya sih? Aduh, Kang Eril, yang sabar ya Kang Eril. Kita doain bersama-sama semoga arwah Kang Eril ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sana ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala, atas amal-amal dan kebaikan-kebaikannya serta amal ibadahnya ya. Kita doakan bersama-sama semua ya. Jadi aku di sini miris gitu ya. Masih ada gitu, ada orang yang dengan PD-nya ya kan mengulas
membuat statement kalau dia itu bisa berkomunikasi ya, dia bisa ngobrol dengan awalnya Kang Eril gitu ya, dimana saat itu Kang Eril katanya sudah meninggal ya. Saat itu dia bicara dengan dengan arwahnya si Kang Eril gitu ya. Aku miris di sini ya, miris. Masih ada gitu ya, ada orang yang dengan tanpa bebannya gitu ya, dengan PD-nya gitu ya, dia bilang gitu, dia bisa komunikasi dengan arwahnya Kang Eril gitu ya. Coba gini, coba sekarang itu ada Brigadir J ya, coba kamu bantu kepolisian ya untuk mengungkap misterinya meninggalnya Brigadir J. Bisa nggak kamu berkomunikasi dengan arwahnya Brigadir J gitu, biar semuanya cepat terselesaikan gitu, bisa nggak? Mbak Rara, bisa nggak kamu? Ini kasus Brigadir J udah beberapa episode ya, kalau di itu ceritanya aduh masih simpang siur lah ya, masih belum ada titik terang tentang misterinya meninggalnya Brigadir J dan motif dibalik itu apa gitu. Coba bisa nggak kamu komunikasi dengan arwahnya Brigadir J gitu? Nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa, aku yakin nggak mungkin bisa. Janganlah meninggikan dirimu sendiri ya, menganggap dirimu bisa mempunyai kemampuan di atas rata-rata orang normal biasa gitu kan. Janganlah seperti itu. Orang sudah meninggal tuh kasihan malah gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ya. Menyelam jangan lakukan walaupun punya sertifikat. Nah, waktu saya baca, saya upload itu sekali video itu udah viral. Enggak. Hari keberapa setelah pertama? Besok. Hari kedua ya? Besok. Iya, hari Kedua ya? 26, 9, 27. Tapi sebelum saya upload, saya tuh udah komunikasi dengan ajudan gubernur Jabar. Waktu itu nggak dibales. Saya udah DM Pak RK, saya udah DM Kamu bilang Bu apa? Pak, izin ini saya komunikasi dengan rohnya itu terlihatnya itu pakai celana hitam. Ya nggak mungkin direspon lah gitu loh. Hanya orang gila yang mau percaya gitu kan. Ya nggak mungkin direspon ya, bisa ngobrol dengan arwahnya ya, nggak mungkin direspon, nggak mungkin percaya lah istilahnya ya. Nggak ada itu semua gitu, hanya orang bodoh, orang tolol ya yang mau percaya dengan kata-kata kayak gitu kan ya. Dia mencoba menghubungi pihak keluarganya Kang Eril di situ gitu ya. Ya nggak mungkin lah direspon gitu. Akal mana akal gitu loh, kasihan loh istilahnya keluarga lagi di saat mungkin saat itu lagi panik gitu kan, lagi menunggu saat itu penampakan wujud jasadnya atau wujud tubuhnya ya kan saat itu, karena masih belum ketemu kan saat itu ya. Ini ada orang tahu-tahu ya mungkin nge-DM katanya kan, terus ngasih tahu gini dia ngobrol dengan arwahnya gitu. Aduh nggak masuk akal Anda itu gitu, dan nggak mungkin direspon gitu loh ya. Nggak ada orang yang sesakti itu gitu loh. Coba sekarang Brigadir J bisa nggak bantu ke pihak kepolisian untuk mengungkap tabir misteri motif dibalik meninggalnya Brigadir J.
Bisa nggak? Oke, kita lanjut lagi. Saya laut sama kayak lah saya bilang kayak. Wajahnya Eril atau enggak? Iya, kan Eril. saya kan Mas Eril. sebelum nulis nama kan saya ngeliat foto. Oke. Nah, akhirnya waktu Nah, itu foto Brigadir J itu di YouTube, di majalah-majalah ya, di majalah koran, maksudnya ya, majalah koran, di YouTube, di televisi, itu ada fotonya Brigadir J. Coba kamu mainin singing bowl, terus kamu coba kuak motif terbunuhnya Brigadir J, dan siapa aja pelaku penembakan Brigadir J. Kalau emang kamu memiliki kemampuan itu, artinya bantu dong pihak pemerintah untuk mengungkap misteri meninggalnya Brigadir J. Ya kan? Iya dong. Buat apa Anda meninggikan diri Anda gitu? Mempunyai kemampuan seperti itu. Untuk apa? Untuk cuan. Aduh. Oke, kita lanjut lagi. itu karena saya bilang akan apa ya makna simbol angka 8. Karena waktu itu saya ngobrol sama roh itu, kalau saya ngobrol sama roh itu saya selalu ngantuk. Karena saya lagi jadi pawang hujan pun ada tenda, saya harus tidur karena kondisi otak theta itu antara otak alfa ke theta, habis itu delta. Jadi kayak kita tuh ngantuk-ngantuk gitu. Oke. Jadi nah, waktu itu agak meleset karena sedang dari 8 jam atau nanti jam 8. Nah, terus saya memohon lagi kayak gitu kan. Ternyata nggak lama sesudah saya upload video itu, ada yang namanya konten dari Bu Rita Wowon, itu salah satu temennya dari Eril itu upload kalau mereka itu sempat bercanda. Jadi Mas Eril itu ditanya sama teman-temannya, ini arusnya deres nih, kita renang nyebur nggak nih, nggak ada punggung. Nah, Mas Eril jadinya lah kayak gitu. Jadi dan apa katakan itu sama. Jadi rohnya itu menyesal kenapa kok tidak seperti orang-orang di Sungai Ar pada umumnya itu. Maaf, ini saya pegangnya. Jadi kalau orang nyebur itu kampungnya dulu. Begitu nyampe baru dia dipeluk. Nah, saat itu enggak. Jadi tanpa pelampung. Jadi rohnya itu Anda itu cuma bermain imajinasi sebenarnya. Kalau menurutku, Anda itu hanya bermain imajinasi dan dipas-pasin aja gitu. Saya nggak akan percaya lah dengan statement Anda yang seperti itu. Saya nggak percaya. Untuk apa sih gitu loh? Sampai segitunya gitu loh. Untuk apa? Ya cari uang, tapi nggak segitunya juga kan. Ya kan? Bisa bicara dengan arwah yang udah meninggal. Oke, kita lanjut dulu lah. Itu sebenarnya seorang Emeril Khan ini akhlaknya baik. Jadi begitu meninggal pun dia itu kayak ngasih tahu, hey guys di Indonesia, lu pada jangan niru saya. Tapi dengan bahasa dia yang santun. Dan waktu itu saya bilang sama Tuhan, bener nggak nih ramalan saya angka 8? Nah, waktu tanggal 8 itu, saya tuh kan mau ke Bandung. Nah, karena saya silaturahminya baik dengan timnya Pak Erick Thohir, saya minta ke ajudannya Pak Erick Thohir, Om Tono, untuk ngasih ajudannya Pak RK. Nah, waktu itu menjelang jam pokoknya pagi,
Di sini jam 8, di sana itu sekitar jam 6. Nah, itu saya chat mau, saya balas si ajudannya itu sana. Terus saya jawab, saya minta izin ke ajudan, sampaikan ke Pak Ridwan Kamil, saya mau berdoa Allah saya, karena ini Rara main singing bowl, rohnya itu datang lagi. Rohnya itu bilang pingin pulang ke Indonesia. Oh, datang lagi dan dia bilang pengen pulang ke Indonesia. Iya. Oke. Jadi bisa komunikasi dengan arwah yang sudah meninggal gitu semaunya dia. Ya, dia bisa undang lagi berapa kali gitu kan pakai singing bowl-nya. Gitu kan tadi bilangnya. Aduh. Lanjut lagi lah. Kayak gitu. Oke. Dan ternyata beneran. Oke. Jadi 8-nya itu apa? Meleset atau apa? 8-nya itu ya gini Pak Dokter. Itu? Saya itu sudah dibilangin dari kecil, Rara kamu indigo, tetapi ajaran dari orang tua, keluarga, kamu adalah seseorang yang dapat ketitipan energi untuk hal kebaikan. Jadi kalaupun kamu itu menganggap punya kekuatan, tetapi harus meyakini Tuhan yang Maha Kuasa. Saya bisa salah gitu loh. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi waktu saya komunikasi dengan rohnya Mas Eril benar. Waktu saya ngobrol dia bilang dia nggak pakai pelampung, benar. Ternyata ada video kan. Iya. Waktu si rohnya bilang menghimbau jangan berenang di saat dingin, benar. Okay. Dan yang terakhir angka 8 itu ternyata adalah ditemukannya dia. Tanggal 8? Iya. Oke. Dan kartu tarot saya itu menggambarkan 100% kondisi dia. Karena waktu itu saya melihat dia terapung, itu ada pilar-pilarnya. Ini kartu tarot saya. Yang namanya orang meninggal di sungai, apa di laut, ya pasti mengambang lah ya. Pasti mengambang. Dan pasti ketemunya nyangkut gitu kan. Nyangkut entah di tiang-tiang, pilar-pilar. Yang jelas pasti bakal muncul. Yang namanya orang tenggelam dari dasar. Nanti 2 hari, 3 hari, nanti dia bakal timbul ke atas dan pasti bakal ngambang namanya manusia itu. Manusia yang tenggelam di dasar, dia pasti bakal naik, bakal timbul ke atas, dan udah pasti berhentinya jasad ya yang ada di dalam laut atau di sungai atau danau pasti nyangkut nyangkutnya entah di ranting-ranting pohon-pohon, entah di tiang-tiang. Ya iyalah, ngapain bikin opini istilahnya membuat mau ketawa sebenarnya gitu. Dia itu merangkai kata-kata gitu kan, seolah-olah ya emang apa yang dia katakan tuh bener gitu kan. Semua yang dia jelasin semua itu benar gitu. Ya inilah orang-orang kayak gini. Aduh, kita lanjut lagi. Ini. Oke, cowok. Cowok, gitu ya. Ini jembatan, ini dia. Oh. Dan itu saya nulis di Instagram. Jadi bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. Saya berharap dengan adanya saya upload seseorang yang ada di pinggir jembatan, itu bisa ngelihat, oh ada pilar-pilar, oh bisa ngelihat ada nggak sih. Aku pengen tanya balik lagi. Jadi kamu ini meramal ya dengan pikiran, singing bowl, atau dengan kartu tarot? Jadi kan gini. Atau kombinasi?
ketika kita main singing bowl, saya udah bilang kan, gelombang otak itu turun, agak nyaman, rileks, ngantuk-ngantuk kayak gitu, tapi melek. Nah, itu tuh ada kayak semacam sesuatu yang masuk ngebimbing deep kayak gitu. Karena saya juga sering digunakan untuk membantu pencarian korban-korban. Jadi Bapak Panglima Cahyo, Pak Hadi Cahyanto itu dan semua tim BNPB, Basarnas itu sering panggil saya. Terakhir itu evakuasi Sriwijaya Air. Itu saya ngobrol dengan arwah almarhum Kapten Ahwan. Wow. Tuh, halu lagi. Jadi kayak gitu ya guys. Orang-orang yang halusinasinya tinggi gitu kan. Ya. Ini bakal mengatakan apa yang ada di benaknya dia gitu kan. Imajinasinya tinggi ya. Dia buat statement, dia bisa gini, bisa gitu gitu kan. Aduh. Cobalah sekarang ya, detik ini. Jangan sampai kalau nanti udah kasusnya Brigadir J selesai, kamu baru keluar-keluar. Saya sebenarnya juga udah meramal seperti ini. Coba sekarang bantu itu kepolisian. Ya. Coba ungkap kematian Brigadir J itu. Coba tanyain, kamu matinya ditembak siapa? Motifnya apa? Coba sekarang. Jangan nanti kalau udah selesai kasusnya terus kamu baru keluar. Buat apa kamu punya kemampuan tapi sekarang nggak bisa bantu? Katanya kamu diperbantukan di tim SAR, di kepolisian gitu kan. Coba ini bantu ya, biar semua tabir kelam yang selama ini penuh dengan tanda tanya, penuh dengan misteri ya, motif kematiannya Brigadir J, biar semua bisa kebuka. Coba kamu bantu itu kepolisian. Coba kamu ajak ngobrol Brigadir J. Kalau perlu ya, kamu live bicara. Jadi kamu bikin live streaming terus kamu komunikasi dengan arwah Brigadir J. Gimana? Bisa nggak? Jangan cuma keluar orang udah mati. Katanya kamu ngobrol dengan orang mati. Kasihan lah istilahnya, keluarganya juga ya, keluarga Kang Eril. Kasihan. Kamu dengan PD-nya gitu kan, buat statement kayak gitu. Coba deh sekarang kamu bikin live streaming gitu kan, terus kamu main singing bowl, kamu ajak komunikasi arwahnya Brigadir J. Bisa nggak? Jadi biar ditonton orang secara langsung. Anda itu halusinasinya terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Sebenarnya mau merasa kasihan gitu loh. Anda hanya mencari uang sampai segitunya gitu, Halus dada saya itu. Saya tegasin ya, hal-hal seperti itu nggak ada. Kalau emang Kang Eril saat itu mau menunjukkan, hasilnya mau memberitahu keluarganya, dia bisa beritahunya langsung ke ibunya atau ayahnya kan. Ngapain juga lewat kamu? Siapa kamu?
teman kenal juga enggak. Terus kamu mau ngasih info ke pihak keluarga Kang Eril kalau kamu sudah berkomunikasi dengan arwahnya gitu. Ya nggak masuk akal lah, ya nggak mungkin mau lah ya. Anda itu halu gitu, halu, benar-benar miris sebenarnya. Coba sekarang ya, kalau emang kamu punya kemampuan kayak gitu, bisa ngeramal, bisa komunikasi dengan arwah yang sudah meninggal, yuk bikin live streaming sekarang. Terus kamu ngajak ngobrol arwahnya Brigadir J. Tanyain sedetail-detailnya. Jangan sampai kalau kasusnya udah selesai kamu baru muncul di belakang, terus kamu keluar-keluar, oh sebenarnya ini ramalan saya bener loh, tepat loh, gini loh. Buat apa? Buat apa? Sekarang bisa nggak sekarang bikin live streaming gitu, terus kamu ungkap, bantu kepolisian ungkap kematian Brigadir J. Siapa pelaku penembaknya, terus motifnya apa. Jadi buat semua teman-temanku yang punya akal sehat ya, punya hati nurani, punya agama, punya keyakinan ya, harusnya bisa tahu lah orang yang halu, orang yang hanya demi uang ya, sampai sampai segitunya gitu ya, sampai segitunya cuma buat tenar, membuat ketenaran. Udahlah, stop. Aku yakin semua orang juga bakal bisa membedakan ya, orang yang halu sama orang yang punya pikiran akal waras gitu ya, nggak kayak si Mbak Rara ini. Oke, cukup sekian dari aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.